Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pertemuan hari ini, pertemuan ke-7 mata kuliah ekologi hewan, kita sudah sampai ke pertemuan ke-7 ya. Dan materinya itu mengenai ekoenergetika. Baik ya, saya mulai. Untuk yang pertama, ini adalah definisi dari ekoenergetika. Ekoenergetika ini merupakan salah satu bahasan dalam autekologi. Ekoenergetika ini membahas kebutuhan ataupun anggaran energi yang menyusun suatu individu. Bagi suatu individu, sejumlah energi itu akan dialokasikan bagi dirinya itu untuk tumbuh, merawat tubuh, dan reproduksi. Dan energi ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Masalah-masalah yang berkaitan dengan energi ini akan dijelaskan melalui hukum termodinamika. Dan hukum termodinamika itu ada dua. Yang pertama, hukum termodinamika 1 itu menyatakan bahwa energi bisa ditransformasikan dari satu bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya, tetapi energi itu tidak bisa dibuat ataupun dirusak. Misalnya cahaya ya, dan itu adalah salah satu bentuk energi. Cahaya ini bisa diubah sebagai panas ataupun energi kimia dalam makanan ataupun zat organik, tetapi energi tersebut tidak bisa dimusnahkan. Kemudian hukum termodinamika 2 itu dinyatakan tidak ada proses perpindahan energi yang secara langsung itu secara spontan itu tanpa ada sejumlah energi yang terlepas. Atau dengan kata lain, perpindahan energi itu tidak sama persis 100%. Mesti ada yang berkurang itu dari satu misalnya itu energi dari tumbuhan, kemudian ke hewan herbivora, kemudian ke hewan karnivora dan lainnya itu. Jadi itu mesti ada energi yang selalu berkurang. Itu biasanya disebabkan karena proses pengambilan energi dari misalnya dari satu produsen ke hewan konsumen 1, konsumen 2 dan seterusnya. Itu mesti ada energi yang dibutuhkan ataupun energi yang tidak dibutuhkan itu. Jadi makhluk hidup itu hanya mengambil tidak 100% energinya itu. Ada energi yang sekiranya hanya dimakan bagian tertentunya, misalnya dari tanaman hanya bagian daun, batang, dan lainnya. Ataupun dari hewan itu misalnya hanya cukup diambil bagian dagingnya saja. Sumber energi utama kehidupan di bumi itu adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari ini menjaga bumi ini melalui dua cara. Yang pertama, yaitu memanaskan bumi. Panas ini akan mendorong terjadinya siklus air, gerakan aliran udara, dan aliran air. Yang kedua, cahaya matahari ini berupa energi fitokimia yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Dari energi makanan dalam tumbuhan yang dihasilkan dari fotosintesis, organisme ini di bumi bisa hidup. Kemudian energi itu diukur dalam berbagai satuan, ini satuannya. Kemudian peristiwa perpindahan energi, ini merupakan perpindahan unit energi dari satu titik ke titik lain membutuhkan sumber energi dan penerima energi. Jadi sumber energinya itu apa? Misalnya matahari diterima oleh tumbuhan, kemudian penerima energinya bisa produsen ataupun konsumen. Kemudian aliran energi dalam ekosistem. Energi di dalam ekosistem itu mengalir secara berkelanjutan dan berkurang secara cepat. Sumber energi dalam ekosistem itu adalah masukan dari luar sistem. Sumber energi utama untuk semua tingkat trofik itu adalah sinar matahari. Kemudian bumi itu menurut buku ekologi hewan itu menerima sinar matahari dengan laju sekitar 1,94
gram kalori per cm3 per menitnya. Dan permukaan bumi yang menerima panas ini yang saat siang hari, ditambah adanya barrier atau penghalang, misalnya gangguan dari asap, awan, partikel debu, itu hanya diperkirakan sekitar 46% saja yang bisa diterima oleh bumi. Jadi sinar matahari yang diterima oleh bumi saat siang hari hanya 46% saja. Meskipun ini bisa bervariasi menurut ini ya, altitude, latitude ataupun bentangan bumi dan musimnya. Kemudian pembentukan zat organik dari proses fotosintesis ataupun pembentukan energi oleh matahari, ini rumus yang sudah umum, ada 6 CO2, karbon dioksida ditambah 6 H2O, air ditambah 709 kilokalori energi yang diterima dari matahari, dan hasilnya berupa C6H12O6 glukosa ditambah air. Kemudian senyawa organik hasil fotosintesis dari tumbuhan dipecah menjadi energi respirasi atau energi yang digunakan oleh hewan lainnya. Dari glukosa itu C6H12 ditambah oksigen akhirnya menjadi karbon dioksida, menjadi air, dan menjadi energi. Dan energi tambahan. Jadi ini ada energi bebas yang terlepas ke lingkungan yang tidak terpakai, kemudian 35 kilokalori yang dipakai oleh makhluk hidup. Kemudian energi bersih pada tingkat produsen merupakan sejumlah energi yang digunakan oleh hewan dan selanjutnya bisa dipindahkan ke tingkat trofik yang lebih tinggi melalui predasi. Ketika predator ingin memangsa mangsanya secara utuh, maka itu dalam hal ini itu tidak ada sisanya. Jadi energi itu bisa secara utuh diambil. Tetapi pada hewan lainnya yang hanya mengambil sepotong saja, maka itu ada energi yang yang terlepas ataupun disebut dengan energi sisa. Jadi dalam hal ini pemangsaan predator itu bisa dipisahkan dalam masukkan energi kotor dan energi sisa. Kemudian jumlah makanan yang diambil tingkat heterotrof itu ada yang dicerna, kemudian dicerna secara sederhana hanya secukupnya ataupun tidak dicerna. Jika dicerna dan diabsorpsi ataupun diserap, tidak seluruhnya itu akan dimetabolis ataupun masuk ke dalam jaringan, tetapi akan dikeluarkan sebagai feses, urin, ataupun ekskreta lainnya. Nah, energi yang terbuang melalui feses, urin, dan ekskreta itu disebut dengan energi ekskreta. Kemudian energi asimilasi ataupun metabolit adalah energi dari makanan yang nyata-nyata diserap dan digunakan. Bagian terbesar dari energi yang diserap ini adalah digunakan untuk membiayai metabolisme dasar, pengaturan suhu, mencerna makanan, dan aktivitas lainnya. Proses ini berlangsung secara alami, dan secara alami pula energi ini akan terlepas dari tubuh pada organisme homoiterium. Ingat ya, organisme homoiterium itu adalah organisme yang bisa mengatur suhu tubuhnya, seperti mamalia manusia, kemudian juga burung ataupun apes. Sedangkan organisme poikiloterm berdarah dingin, dia itu suhunya bergantung pada suhu lingkungan. Dari golongan reptil, kemudian golongan amfibi dan pisces. Energi juga ini digunakan untuk memproduksi telur, sperma, perilaku kawin, dan aktivitas reproduksi lainnya. Total energi yang digunakan untuk kerja dan menghasilkan panas itu disebut dengan energi respirasi. Jadi ini ya, kita itu sebagai organisme heterotrof itu pasti akan memakai energi respirasi ataupun pembakaran energi. Sedangkan pada tumbuhan itu terjadi pembentukan energi. Pada organisme heterotrof yang bukan produsen, dia itu malah menggunakan energi respirasi ataupun
mengurangi energi yang sudah ada. Produksi bersih persatuan waktu tingkat konsumen ini adalah energi masukan kotor dikurangi dengan energi yang hilang melalui ekstrakta ataupun respirasi. Ini adalah produksi nyata dari jaringan hewan dan bisa diukur sebagai pertumbuhan. Organisme mati selain karena terbunuh predator, bisa mati juga karena adanya penyakit, kemudian cuaca, kelaparan, umur tua, ataupun kecelakaan. Energi yang terbuang karena kematian seperti ini dalam ekologi disebut kematian bukan karena faktor predator. Energi yang berkurang dari tingkatan tropik melalui ekstrakta, kematian non-predator ataupun sisa pemangsaan selanjutnya akan digunakan oleh organisme saprofor ataupun dekomposer untuk diuraikan. Kemudian proses ini oleh organisme pengurai tersebut, pengembalian nutrisi ke dalam tanah itu yang diserap oleh tanaman, tetapi pengembalian unsur ke dalam tanah ini tidak bersamaan dengan pengembalian energi. Jadi energi itu akan kembali jika itu diserap oleh tanaman. Suatu ekosistem yang dipandang ini adalah sebagai sistem yang terpisah dari sistem lain. Energi yang masuk ke dalam sistem melalui fotosintesis dan energi keluar dari sistem melalui respirasi. Kemudian ada produktivitas primer. Aliran energi dalam ekosistem itu dimulai saat terjadinya proses fiksasi saat proses fotosintesis. Melalui proses fotosintesis inilah maka itu energi yang akan diserap oleh tanaman berupa energi kimia dan disimpan tumbuhan, baik itu sebagai organ-organnya, baik itu batang, biji, daun, buah, umbi, dan lainnya. Sejumlah energi yang tersimpan pada tumbuhan itu disebut dengan produksi primer. Kemudian laju penyimpanan energi pada tumbuhan ini disebut dengan produksi primer. Seluruh energi yang disimpan sebagai akibat proses fotosintesis ini disebut dengan produksi primer kotor. Kemudian tumbuhan itu membutuhkan energi untuk hidupnya. Ini dipakai untuk kehidupannya diambil dari fotosintesis berupa proses respirasi. Energi yang disimpan oleh tumbuhan setelah dikurangi dengan respirasi itu disebut dengan produksi primer bersih. Nah, satuannya ini. Kemudian produksi primer bersih ini dikumpulkan oleh tumbuhan sepanjang waktu disebut dengan biomasa. Sepanjang kehidupan tumbuhan, produk yang dikumpulkan sebagian itu akan mengalami kerusakan, degradasi, kemudian dekomposisi ataupun pembusang, dan sebagian lagi itu dipertahankan sebagai materi yang hidup. Materi zat organik yang dikumpulkan pada area itu disebut dengan biomasa standing crop ataupun standing crop. Proporsi alokasi dari produksi primer bersih untuk membentuk tumbuhan baik di dalam tanah maupun di atas permukaan itu tergantung dari jenis tanamannya. Kemudian pengukuran produksi primer itu ada berbagai metode. Yang pertama itu metode pemanenan. Ini umum dilakukan untuk lingkungan terestrial ataupun darat, misalnya memotong bagian tanaman yang berada di atas permukaan, baik itu tumbuhan darat maupun air, kemudian dipotong, dipanaskan sampai airnya itu habis dan beratnya kontan, baru itu ditimbang. Kemudian materi tersebut itu ditimbang. Produksi primer itu dijanjikan dalam biomasa per unit area persatuan waktu. Kemudian metode oksigen dengan botol gelap terang. Ini untuk mengukur produksi primer di lingkungan akuatik untuk tumbuhan, fitoplankton dan makrofita. Prinsipnya itu dengan mengestimasi ataupun memprediksi pelepasan oksigen oleh produsen pada waktu yang tertentu. Proses pembentukan oksigen ini hanya terjadi jika ada cahaya dan menyebabkan kadar oksigen bervariasi menurut waktu, kondisi lingkungan, musim, kondisi permukaan air, dan kejernihan air. Nah, ini rumusnya. Untuk respirasi itu kadar oksigen awal eksperimen dikurangi kadar oksigen di botol gelap akhir eksperimen. Dan produksi primer kotor, kadar oksigen di botol terang akhir percobaan dikurangi kadar oksigen
di botol gelap akhir percobaan. Kemudian proses primer bersih, produksi tas primer kotor dikurangi respirasi. Kemudian yang ketiga, metode klorofil. Ini didasarkan hubungan erat antara jumlah klorofil dengan jumlah fotosintesis. Metode ini dilakukan baik tumbuhan darat dan akuatik. Mulanya dilakukan untuk pencuplikan daun dengan ukuran tertentu. Untuk sampling fitoplankton dilakukan dengan pengambilan sampel air dalam volume tertentu. Kemudian sampel intisari menggunakan filter khusus fitoplankton pada pompa vakum dengan tekanan yang rendah. Lain caranya. Kemudian itu filternya mengandung klorofil, itu dilakukan pada larutan aseton, kemudian diinkubasi semalam ataupun dibiarkan, selanjutnya disentrifus ataupun ini yang diputar. Kemudian bagian supernatannya itu bagian bawah itu dibuang, dan pelet yang mengandung klorofil itu dikeringkan dan ditimbang beratnya. Sekarang ke produktivitas sekunder, tadi primer, sekarang yang sekunder. Jika yang primer itu proses primer itu digunakan untuk makhluk hidup, untuk kebutuhan tumbuh berkembang, yang sekunder biasanya dia itu akan langsung berpindah energinya dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Hewan ini adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri, heterotrof, sehingga kebutuhan energi itu bergantung pada proses produksi primer bersih, yang artinya makhluk hidup lain itu ya, selain tumbuhan, dia itu sifatnya heterotrof, pasti dia akan bergantung pada tumbuhan. Produktivitas primer bersih ini merupakan sejumlah energi yang tersedia bagi komponen heterotrof dalam ekosistem. Besarnya produksi primer bersih ini yang dikonsumsi oleh heterotrof itu bervariasi dan ditentukan faktor lingkungan, baik itu waktu per bulannya dan waktu per tahun, serta bergantung dari jenis herbivora dan kerapatan populasi herbivoranya. Energi yang dikonsumsi oleh heterotrof ini akan diubah untuk merawat tubuh, pertumbuhan, reproduksi, ataupun dikeluarkan dari tubuh sebagai urin dan feses. Energi yang tersisa ini akan setelah dipakai untuk perawatan dan respirasi, itu digunakan untuk memproduksi jaringan baru, tumbuh menyusun jaringan lemak, dan membentuk keturunan. Energi bersih dari produksi ini disebut sebagai produksi sekunder ataupun produksi konsumen. Di dalam produksi sekunder tidak ada bagian yang dikenal sebagai produksi kotor. Jadi ini ya, tidak ada bagian yang kotor yang dikurangi respirasi, karena itu energi ini akan didapatkan jika itu akan mengambil energi dari makhluk hidup lainnya ataupun memangsa makhluk hidup lainnya. Produksi sekunder ini adalah terbesar bila laju kelahiran populasi dan laju pertumbuhan individu itu tinggi. Skema produksi sekunder itu berdasarkan gambar ini, itu adalah konsumen organisme herbivora, karnivor, baik itu Poikilotherium, hewan berdarah dingin. Kemudian herbivor itu adalah sumber energi untuk karnivora, dan ketika herbivor dimakan karnivor, tidak semua energi dalam tubuh herbivor itu digunakan oleh karnivora. Bagian yang tidak dikonsumsi akan lepas sebagai energi panas ke lingkungan, dan setiap transfer energi, sejumlah energi itu akan terlepas ke lingkungan dan tidak tersedia lagi bagi konsumen berikutnya. Jadi energi yang lepas ke lingkungan itu tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian ini rumusnya, anggaran energi populasi konsumen bisa diringkas sebagai berikut. J sama dengan A plus F plus U. J itu energi yang dikonsumsi, A energi yang diasimilasi, F dan U energi yang terlepas melalui feses dan urin. Tetapi karena sulitnya memisahkan senyawa nitrogen dari sisa feses, seringkali U itu tidak bisa dimasukkan sebagai bagian dari A. Jadi J sama dengan P plus R plus F plus U. Jadi kalau kalian ini melakukan penelitian ekologi, pasti menemukan rumus ini. Kemudian produksi primer dan sekunder ini dibatasi oleh sejumlah variabel, kuantitas nutrien dan kualitasnya, termasuk jenis nutrien dan keternyataannya dan ketersediaannya. Besarnya produksi sekunder ini bisa dilihat dari besarnya 3 perbandingan.
Yang pertama, perbandingan asimilasi terhadap konsumsi. Nilai ini merupakan nilai pengukuran efisiensi energi konsumen saat mengekstrak energi dari makanan yang dikonsumsi. Efisiensi ini berhubungan dengan kualitas makanan dan efektivitas alat pencernaan. Yang kedua, perbandingan produksi terhadap asimilasi. Ini merupakan nilai ukuran efisiensi dari konsumen dalam menggabungkan energi yang diasimilasikan ke dalam jaringan tubuhnya ataupun produksi sekunder. Yang ketiga, perbandingan produksi terhadap konsumsi merupakan seberapa besar energi yang dikonsumsi oleh hewan yang tersedia bagi kelompok konsumen berikutnya. Kemampuan populasi konsumen untuk mengubah makanan yang ditelannya itu bervariasi dari tipe konsumennya seperti apa dan jenisnya. Untuk organisme homoterm ataupun hewan berdarah panas itu menggunakan sekitar 98% dari energi yang diasimilasikan untuk metabolismenya dan hanya 2% sebagai produk sekunder. Artinya dia itu bisa memanfaatkan 98% energi yang dia dapat untuk proses terjadinya metabolismenya, baik itu tumbuh, berkembang, dan lainnya. Dan hanya sekitar 2% itu yang keluar dari dia itu sebagai produksi sekunder ataupun dimanfaatkan oleh organisme lainnya. Jadi ini organisme homoterm itu bisa menggunakan energi yang lebih besar gitu. Kemudian untuk organisme poikiloterm ataupun berdarah dingin, kira-kira itu sekitar 44% energi yang diasimilasikan sebagai produksi sekunder ataupun berpindah ke organisme lain ataupun untuk proses tumbuh berkembang. Anggaran ini adalah perbedaan utama antara organisme homoterm dan poikiloterm dalam efisiensi asimilasi energi. Poikiloterm itu memiliki efisiensi sekitar 42%, sebaliknya homoterm itu memiliki efisiensi sekitar 70%. Jadi ini adalah alasan kenapa organisme poikiloterm itu dia itu bisa mengkonsumsi lebih banyak kalori daripada homoterm untuk perawatan tumbuh dan reproduksi. Jadi bisa dilihat organisme yang termasuk ini ya, poikiloterm itu dia itu pasti akan lebih banyak membutuhkan energi yang dikonsumsi sehingga itu bisa digunakan untuk perawatan tubuhnya. Contohnya ini ular dia itu bisa melahap dengan banyak energi yang pada makhluk hidup lain sehingga itu bisa digunakan untuk metabolismenya. Sedangkan pada organisme homoterm misalnya itu harimau, singa, dia itu hanya mengambil secukupnya dari energinya itu, tetapi dengan energi yang secukupnya itu dia itu sudah bisa menggunakan sekitar 70% itu untuk digunakan oleh tubuhnya. Bisa dipahami kira-kira. Misalnya yang homoterm itu ini ya, untuk mengambil energi yaitu mengambil daging secukupnya, tapi daging itu sudah 98% ataupun 70% itu bisa digunakan untuk metabolismenya. Sedangkan organisme poikiloterm itu sekitar 42% mengambil energi dengan cara dia itu mengkonsumsi lebih banyak gitu. Kemudian rantai makanan, energi yang disimpan oleh tumbuhan di ekosistem dan beberapa tahapan makan dan dimakan ini dikenal sebagai rantai makanan. Rantai makanan ini sifatnya deskriptif ataupun penjelasan. Bila digambarkan secara diagramatis itu, rantai makanan ini tersusun dari beberapa seri panah yang menghubungkan satu spesies ke spesies lainnya. Misalnya padi dimakan burung emprit dimakan oleh burung elang. Tidak ada organisme yang hidup sendiri. Tumbuhan itu akan dimakan oleh berbagai invertebrata, burung, mamalia, dan ikan. Dan beberapa pemakan tumbuhan akan dimakan oleh predator. Rantai makanan ini menjadi saling berhubungan menjadi bentuk yang disebut jaring makanan. Dan kompleksitas jaring makanan ini bervariasi di dalam ekosistem ataupun antara ekosistem. Kemudian komponen rantai makanan yang sudah diketahui itu ada yang pertama itu tentunya herbivora. Itu adalah organisme yang makan jaringan tumbuhan, memiliki kemampuan untuk mengubah energi yang disimpan dalam jaringan tumbuhan ke dalam jaringan hewan.
Kemudian peranan herbivora ini penting dalam ekosistem karena tanpanya organisme ini dalam tingkatan di atasnya ataupun tingkatan konsumen di atasnya itu tidak bisa lestari ataupun ada. Kemudian hanya organisme herbivora ini yang bisa beradaptasi dengan makanan yang kaya akan selulosa. Jadi jenis makanan yang sifatnya padat itu ya, banyak serat-seratnya itu untuk dicerna itu lebih susah. Itu hewan herbivora ini punya struktur ini morfologi yang lebih khusus gitu pada sistem pencernaannya, misalnya pada giginya ataupun pada lambungnya, sehingga itu bisa mencerna dengan baik terhadap ini ya, diet makanan ataupun sumber makanan yang susah untuk dicerna. Kemudian yang kedua itu adalah karnivora. Herbivora ini adalah sumber energi bagi karnivora. Organisme yang memakan secara langsung herbivora itu akan dimakan karnivora tingkat 1 ataupun konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Yang ketiga itu omnivora. Tidak semua konsumen memangsa organisme yang berada pada satu tingkatan trofi. Omnivora ini akan mengkonsumsi materi tumbuhan dan hewan. Misalnya serigala merah, dia makan beri-beri, rodentsia kecil, dan organisme yang sudah mati. Kemudian kebiasaan makan pada banyak hewan itu bervariasi menurut musim, tingkat dalam siklus hidup, ukuran dan pertumbuhannya. Keempat itu adalah decomposer ataupun organisme pengurai. Secara konvensional, decomposer itu adalah bagian akhir dari kelompok konsumen karena dia itu pasti akan menguraikan organisme yang sudah mati, baik itu dari herbivora, karnivora, dan konsumen puncak, ataupun dia akan menguraikan dari tingkat produsen juga. Fungsi dasarnya ini adalah mendekomposisi, membusukkan ataupun melepaskan nutrien yang terdapat pada biomasa tumbuhan dan hewan dan mengembalikannya pada siklus nutrien. Proses dekomposisi ini meliputi rangkaian seri rantai makanan di mana yang pembusuk akan menggunakan energi dan nutrien dari tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Ada dua kelompok organisme dekomposer, yaitu makroorganisme dan mikroorganisme. Makroorganisme ini meliputi organisme pemakan detritus kecil seperti tungau, cacing tanah, laba-laba, dan keong. Kemudian mikroorganisme dekomposer berupa bakteri dan jamur. Kemudian beberapa kelompok makan lainnya itu juga terlibat dalam pembinaan energi, misalnya parasit, parasitoid, Staudinger, dan saprofit. Parasit itu mengambil energi dari inangnya dengan tidak membunuh inangnya. Jika inangnya mati, parasitnya juga mati. Kemudian hewan dewasa parasitoid akan memasukkan telur ke dalam tubuh inang. Telur ini akan berkembang menjadi larva dan secara perlahan larva akan mengonsumsi tubuh inangnya. Biasanya inangnya akan mati. Kemudian Staudinger ini adalah hewan yang makan materi tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Di antara mereka misalnya termit dan beberapa kumbang akan makan kayu yang mati dan lapuk, termasuk juga ketam air laut dan invertebrata laut lainnya akan memakan partikel tumbuhan mati dalam air. Kemudian saprofit tidak membutuhkan sinar matahari sebagai sumber energi sehingga mereka dapat hidup di celah yang gelap. Kemudian jenis-jenis rantai makanan. Ini ada rantai makan pemangsaan, penguraian, dan rantai makanan suplemen. Untuk rantai makanan penguraian, ini rantai makan penguraian terdapat di semua ekosistem, baik itu terestrial dan littoral. Rantai ini merupakan jalur utama aliran energi di hutan. Liriodendron itu 50% produksi primer kotor itu akan dipakai untuk perawatan dan respirasi. 13% diakumulasi sebagai jaringan baru dan 2% dikonsumsi oleh herbivora dan 35% menuju rantai makanan penguraian. Kemudian rantai makan pemangsaan, ini yang sering terjadi di rantai makanan. Itu bisa diamati dari misalnya sapi makan rumput, kemudian sapi makan rumput, serangga hama makan tanaman. Contoh ini merupakan konsumen dasar dari rantai makanan pemangsaan. Kemudian rantai makanan suplemen,
Kelompok pemakan lain seperti parasit dan Stavanger itu akan membentuk rantai makanan suplemen di dalam komunitas. Rantai makanan parasitik yang kompleks ini karena siklus parasit kompleks berpindah dari satu inang ke inang lainnya melalui predator yang ada dalam rantai makan. Jadi saat predator itu memakan hewan lainnya, kemudian di situ ada organisme parasitnya, tentunya organisme parasitnya itu jika tidak tercerna dengan baik akan hidup di di tubuh predator. Kemudian model aliran energi. Konsep aliran energi dalam sistem ekologi ini adalah salah satu bahan penting. Ini pertama dikenal oleh peneliti ini, di mana trofik itu dinamika tentang ini. Konsep dinamika trofik itu berdasarkan asumsi bahwa hukum termodinamika terjadi pada tumbuhan dan hewan. Tingkatannya itu dimulai dari produser, herbivora, dan karnivora. Kandungan energi bersih ini dari satu tingkatan trofik akan dilakukan ke tingkat trofik berikutnya. Kemudian hubungan tingkatan trofik dan piramida ekologi. Hubungan makan dalam ekosistem itu bisa dinyatakan sebagai tingkat trofik ataupun tingkat makan. Semua organisme ini akan memulai energinya dari tingkatan produsen yang terletak menduduki tingkatan trofik yang sama dalam ekosistem, jadi ini tingkatan dasarnya. Kemudian tingkatan kedua itu herbivora, dan tingkatan berikutnya yang lebih tinggi adalah karnivora. Kemudian piramida biomasa ini ditunjukkan oleh berat atau pengukuran material hidup organisme dan jumlah energi yang ada di suatu waktu. Karena beberapa energi atau material berkurang dalam setiap rantai, total massa yang mendukung setiap tingkatan akan dibatasi oleh laju di mana energi disimpan sebelumnya. Secara umum, biomasa produsen yang lebih besar daripada biomasa herbivora yang didukungnya, dan biomasa herbivora ini lebih besar daripada karnivora. Artinya, untuk tingkatan trofik yang dasar itu pasti itu lebih besar daripada tingkatan trofik berikutnya, sehingga itu terjadi keseimbangan ekosistem. Kenyataan ini menghasilkan piramida dengan slope yang bertingkat, khususnya untuk komunitas terestrial dan air, di mana produksinya itu besar, kemudian akumulasi atau penyimpanan organik itu besar, siklus hidupnya panjang, dan laju panen rendah ataupun laju pemakaian energi yang lebih sedikit. Kemudian jika produksi dinyatakan energi, piramida ini tidak hanya menunjukkan jumlah energi yang mengalir di tingkatan, tetapi yang lebih penting adalah peran berbagai organisme dalam pemilihan energi. Piramida energi ini disusun sebagai jumlah produksi organisme per unit ataupun dinyatakan dalam bentuk berbeda sebagai laju makanan melalui rantai makanan. Nah, itu bisa dilihat itu. Jadi tingkatan trofik pada hal-hal yang dasar itu lebih besar daripada tingkatan trofik berikutnya. Kemudian piramida lain ada piramida jumlah yang menunjukkan perbedaan besar dalam jumlah organisme dalam setiap tingkatan rantai makanan. Hewan yang terletak di dasar rantai makanan jumlahnya itu akan berlimpah. Kemudian jumlah karnivora itu akan semakin turun sampai ke rantai yang tertinggi. Jadi jika rantai keseimbangan ekosistem itu akan terjadi jika tingkatan trofik berikutnya itu malah lebih sedikit itu. Kalau lebih banyak, otomatis dia akan lebih banyak menggunakan energi, sehingga energi di dasar itu menjadi berkurang. Kemudian efisiensi ekologi adalah perbandingan dari beberapa parameter aliran energi dalam dan antara tingkatan trofik, populasi, dan individu organisme. Aturan ekologi ini memperlihatkan kekuatan reduksi 10 kali bila energi itu dialirkan dari satu trofik ke tingkat trofik berikutnya. Jika 1000 kilokalori dikonsumsi oleh herbivora, kira-kira 100 kilokalori itu akan diubah menjadi jaringan herbivora, 10 kilokalori itu ke dalam produksi karnivora tingkat pertama, dan 1 kilokalori dalam karnivora tingkat kedua. Jadi akan semakin berkurang energinya. Kemudian jaring-jaring makanan, hubungan antar tingkatan trofik di dalam ini akan membentuk hubungan antar rantai makanan. Beberapa rantai makanan ini akan berhubungan membentuk jaring makanan yang kompleks dengan rantai yang dimulai dari produsen dan ke konsumen primer, sekunder, dan puncak. Ahli ekologi menjadikan spesies di jaring-jaring makanan ini pada tingkatan sama berdasarkan makan yang sama dan mengklasifikasinya dalam hal yang dasar, intermediate ataupun menengah ataupun stop spesies. Spesies basal ini meliputi produser primer dan detritus, berada di dasar jaring makanan dan tidak memakan satu spesies apapun.
Kemudian spesies puncak ini meliputi ujung dari jaring makanan yang tidak ada spesies yang bisa memakannya. Kemudian spesies intermediate adalah spesies yang tidak termasuk basal dan top, dan dia itu bisa memakan lebih dari satu tropik. Jadi itu bisa jadi itu antara konsumen pertama, kedua, ketiga, dan sebelum konsumen puncak. Bisa jadi herbivora, karnivora, dan lainnya. Dia itu bisa memakan organisme lainnya lebih dari satu. Kemudian anggaran energi komunitas. Aliran energi ini meliputi masukan dan keluaran, efisiensi dan produksi ekosistem. Bisa diperkirakan melalui pengukuran kuantitas energi yang masuk ke komunitas melalui beberapa tingkatan trafik dan jumlah yang meninggalkannya. Informasi ini memberikan produksi ekosistem yang bersih yang bisa dinyatakan sebagai produksi ekosistem bersih, yaitu produksi primer bersih, dikurangi respirasi tumbuhan, respirasi hewan, dan respirasi dekomposer. Jadi produksi ekosistem yang bersih itu jika dia itu sudah berupa produksi primer bersih. Produksi primer bersih itu sudah ini ya rumusnya dari produksi yang kotor dikurangi respirasi, kemudian produksi primer bersih ini dikurangi respirasi tumbuhan, hewan, kemudian dekomposer. Baik ya, ini pertemuan ke-7. Untuk kisi-kisinya nanti saya bagikan di Google Classroom. Kemudian untuk ini ya, UTS-nya ini sifatnya take home, dan minggu depan ini Senin kalian ini bisa mengambil untuk soal UTS dari mata kuliah saya, ekologi hewan. Untuk UTS dosen-dosen lain ini tergantung dari dosennya apakah sudah selesai apa belum materinya di minggu depan. Jika sudah selesai, berarti nanti kalian juga bisa mengambil soal UTS di minggu depan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.